Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa guru itu adalah salah satu jabatan fungsional. Masyarakat dari yang paling terbelakang sampai yang paling maju mengakui bahwa pendidik atau guru merupakan satu di antara sekian banyak unsur pembentuk utama calon anggota masyarakat. Namun, wujud pengakuan itu berbeda-beda antara satu masyarakat dan masyarakat yang lain. Guru dalam proses pembelajaran di kelas dipandang dapat memainkan peran penting utama dalam membantu peserta didik untuk membangun sikap positif dalam belajar, membangkitkan rasa ingin tahu, mendorong kemandirian dan ketepatan logika intelektual, serta menciptakan kondisi-kondisi untuk sukses dalam belajar. Oleh karena itu, selain terampil mengajar, seorang guru juga memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat bersosialisasi dengan baik. Syarat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. Syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, berijazah. Jadi pengajar atau guru itu terdaftar gitu di pendidikan atau telah menempuh pendidikan minimal di fakultas S1. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang sehat, tidak mempunyai keterbelakangan. Ketiga, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkelakuan baik, bertanggung jawab serta disiplin. Disiplin juga merupakan syarat utama bagi seorang guru, karena disiplin bisa memberikan dampak positif kepada peserta didiknya. Jadi bisa sebagai contoh. Beberapa sikap dan sifat yang sangat penting bagi guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, adil. Seorang guru harus adil dalam memperlakukan anak-anak didik, harus dengan cara yang sama, misalnya dalam hal memberi nilai dan menghukum anak. Jadi seorang guru di sini jangan sampai berpilih kasih. Jadi jika peserta didik tersebut adalah anak guru, jadi dibeda-bedakan sikapnya, tetapi harus disamakan. Mau itu anak guru, anak pejabat, atau anak siapapun harus disamakan. Jika anak itu nakal, harus diberi hukuman. Jika anak itu baik, harus diberi apresiasi, seperti itu. Yang kedua, sabar. Kesabaran merupakan syarat yang sangat diperlukan, apalagi pekerjaan guru sebagai pendidik. Sifat sabar perlu dimiliki guru, baik dalam melakukan tugas mendidik maupun dalam menanti jerih payahnya. Ya, sikap sabar juga harus sangat dimiliki oleh guru. Yang ketiga, memiliki wibawa. Tanpa adanya kewibawaan pada pendidik, tidak mungkin pendidik itu masuk ke dalam sanubari anak-anak. Jadi tanpa kewibawaan, murid-murid hanya akan menuruti kehendak dan perintah gurunya saja. Jadi jika seorang pendidik tidak memiliki kewibawaan, si peserta didik mau dikasih tahu atau mau diberi arahan apapun, si peserta didik tidak akan menurutinya, karena dalam guru tersebut tidak ada rasa takut atau segan gitu terhadap murid tersebut. Jadi murid itu seenaknya. Yang keempat, ramah. Suasana baik di antara guru-guru nyata dari pergaulan ramah tamah mereka di dalam dan di luar sekolah. Sekolah mereka saling menolong dan kunjungi dalam keadaan suka dan duka. Ramah di sini ramah kepada peserta didik, kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan maupun di luar, terhadap
guru yang lain. Jadi merasa nyaman gitu ketika orang tersebut ada di lingkungan tersebut, orang di sekelilingnya merasa nyaman karena orang itu dikenal ramah. Guru profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahliannya, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekadar hobi untuk senang-senang atau mengisi waktu luang. Jadi guru profesional di sini tidak hanya mengajar tuh tidak hanya untuk memenuhi kewajiban, tetapi mempraktekkan ilmu yang dia dapat di perguruan tinggi, menyalurkannya kepada saat mengajar gitu. Jadi tidak hanya sebagai pekerjaan saja atau waktu luang atau bersenang-senang, tapi bersungguh-sungguh gitu menerapkan atau mempraktikkan apa yang dia pelajari. Syarat-syarat menjadi guru profesional: yang pertama, memiliki bakat sebagai guru. Kedua, memiliki kriteria keahlian sebagai guru. Tiga, memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi. Keempat, memiliki mental yang sehat. Lima, berbadan sehat. Enam, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Tujuh, guru adalah manusia berjiwa Pancasila. Kedelapan, guru adalah seorang warga negara yang baik. Jadi di sini adalah salah satu seorang guru profesional yang kebanyakan guru Indonesia memilikinya. Kode etik profesi guru. Nah, jadi kode etik ini menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional tersebut ditandai dengan adanya sifat altruistis, yang artinya lebih mementingkan kesejahteraan terhadap orang lain dan berorientasi pada pelayanan umum dengan prima. Nah, dalam hal ini yaitu terdapat beberapa lingkup isi kode etik profesi guru, diantaranya yang pertama ada pembentukan peserta didik, yang kedua ada kejujuran profesional, yang ketiga ada kejujuran dalam memperoleh dan menyimpan informasi tentang peserta didik, yang keempat ada pembinaan kehidupan sekolah, yang kelima orang tua murid dan masyarakat, yang keenam pengembangan dan peningkatan kualitas diri, yang ketujuh sesama guru dalam hubungan kesejawatan, yang kedelapan ada organisasi profesi, dan yang terakhir ada pemerintah dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Nah, kemudian adapun fungsi kode etik profesi terhadap guru, salah satunya yaitu sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. Kemudian ada juga pemberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan sebuah tugas. Nah, selain itu, terdapat kode etik profesi guru yang menyangkut hubungan. Di antaranya yaitu yang pertama ada hubungan guru dengan peserta didik. Contoh dalam hal ini yaitu guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas didik, mengajar, membimbing, mengarahkan, lalu melatih, menilai, dan kemudian mengevaluasi proses dan hasil terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, yang kedua itu ada hubungan guru dengan orang tua wali dari siswa. Jadi, guru ini berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua dari siswa dalam hal melaksanakan proses pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat hubungan guru dengan masyarakat. Nah, dalam hal ini guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan guru, mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Nah, yang keempat itu ada hubungan guru dengan sekolah. Jadi, hubungan guru dengan sekolah ini yaitu guru dapat membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan
dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat. Kemudian yang kelima itu ada hubungan guru dengan profesi. Jadi hubungan guru dengan profesi ini yaitu guru dapat menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi. Yang keenam ada hubungan guru dengan organisasi profesinya. Jadi guru itu menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu yang ketujuh, terdapat hubungan guru dengan pemerintah. Jadi dalam hal ini, guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut yaitu Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, serta ketentuan perundang-undangan lainnya. Nah, untuk poin ketiga yaitu Kode Etik Guru Indonesia. Jadi, Kode Etik Guru Indonesia ini ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus PGRI dari seluruh Indonesia. Pertama dalam Kongres 13 di Jakarta tahun 1973 dan kemudian disempurnakan dalam Kongres PGRI ke-51 pada tahun 1989 di Jakarta. Nah, untuk selanjutnya yaitu Kode Etik Guru Indonesia ini merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi oleh undang-undang. Kode Etik Guru Indonesia ini memiliki fungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua dari siswa, sekolah, dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Nah, untuk Kode Etik Guru Indonesia ini bersumber dari yang pertama itu dari nilai-nilai agama dan Pancasila. Yang kedua, dari nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dan yang ketiga yaitu nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Nah, secara umum kode etik ini diperlukan dengan beberapa alasan, yaitu alasan pertama untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dan alasan yang kedua yaitu untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan dari para pelaksana sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal terhadap pekerjaan. Yang ketiga yaitu melindungi para praktisi di masyarakat terutama dalam hal adanya kasus-kasus penyimpangan tindakan. Dan yang terakhir yaitu untuk melindungi anggota masyarakat dari praktek-praktek yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Junjung tinggi kode etik profesi guru. Setiap kependidikan maupun itu guru ataupun non-guru diwajibkan untuk menegakkan kode etik yang diamanatkan, terutama untuk guru sendiri sebagai pendidik secara mendasar dan umum. Menghayati dan menegakkan kode etik guru di Indonesia seperti yang telah ditetapkan oleh kelembagaan organisasi profesi kode etik akan memotivasi para guru untuk lebih meningkatkan pengabdiannya. Para guru juga memaklumi bahwa tujuan dan isi kode etik sesungguhnya meningkatkan penunaian fungsinya. Bagaimana kewajiban dalam antar hubungan sesama guru dengan siswa dan dengan masyarakat atau orang tua. Memperhatikan tujuan dan substansi nilai normatif dalam kode etik guru mendesak untuk dipikirkan suatu rumusan kode etik profesi guru yang meliputi seluruh guru. Dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi atau perkuliahan. Tanpa adanya kode etik profesi guru atau dosen, maka
motivasi pengabdian dalam pembinaan mahasiswa atau siswa cenderung belum sebagaimana yang diharapkan. Sebagai bahan perbandingan bagaimana suatu bangsa yang modern dan liberal tetap menjunjung tinggi kode etik profesi guru, kita dapat melihat profesi guru di Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri dengan tatanan demokrasi yang liberal secara resmi mengakui adanya dua organisasi besar profesi guru. Yang pertama, The National Education Association atau NEA, dan di American Federation of Teachers atau AFT. Organisasi profesi guru terbesar ini juga menetapkan kode etik guru. Memperhatikan substansi kode etik profesi guru di Amerika Serikat yang diakui sebagai negara amat modern dan liberal mendorong kita untuk mawas diri sebagai bangsa yang berbudaya Pancasila yang dikenal dan menjunjung tinggi sebagai kekeluargaan. Karenanya wajar apabila guru di Indonesia sendiri dengan penuh kesadaran menegakkan kode etik profesi guru.